kemudahan, ada perluasan dari Tuhan. Dan ada peningkatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya selalu sampaikan buat saudara, berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Hari ini, kita hanya bisa berkemenangan kalau kita mengenakan persenjataan Allah. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 28. Kenakanlah perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata yang dari Tuhan, baru kita bisa berkemenangan. Tapi sebelum hal itu, saya akan ulang kembali, kita harus melakukan sesuai satu paket yang dari Tuhan. Kenapa? Karena satu paket itu kalau ada yang dikurangin, nggak bisa, saudara. Ya, saya akan ulang sedikit, sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita mau, kita bisa memasuki tahun 2026, berjalan bersama Yesus, memasuki pintu gerbang kemuliaan, di mana pintunya semua terbuat dari emas. Dan hanya orang yang mempunyai hati seperti emas yang bisa masuk ke dalam pintu gerbang kemuliaan. Nah, untuk mendapatkan hati yang emas ini, susah, saudara. Ya, harus ditempa dulu, diproses dulu, dibakar dulu. Sampai benar-benar bisa jadi emas yang tidak pernah turun kadarnya. Dibolak-balik tetap emas. Ditaruh di selokan tetap emas. Ditaruh di laci tetap emas. Ditaruh di ngonek bank ya tetap emas. Ditaruh di atas, dipamerkan di seluruh penjuru dunia tetap emas murni yang mahal harganya. Kita tahu hari ini emas harganya berapa per gram? Sangat mahal, ya. Kalau Anda seperti emas murni, tinggal Anda kalikan, Anda bobotnya berapa kilo. Kalau Anda beratmu 80 kilo, kalian emas, harga emas. Berarti Anda itu mahal harganya, ya, di pemandangan Tuhan. Dan hari ini, supaya kita benar-benar bisa berkemenangan, melawan semua yang ada di dalam dunia ini, melawan segala sakit penyakit kita, melawan intimidasi iblis, melawan masalah persoalan yang selalu menggencet kita, yang selalu menghambat, yang selalu merintangi, yang selalu menghalangi. Melawan semua serangan-serangan baik yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita harus sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah sampaikan pertama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Sering saya sampaikan buat saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 41. Bapak Ibu bisa catat, bisa dipelajari, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 41. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau hati kita selalu bisa mengampuni dan mengasihi. Karena ketika kita masih punya sakit hati, kita masih punya kecewa, dendam, doamu tidak pernah ada jawaban. Dan itu menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita mau lihat dulu ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Mengampuni dan mengasihi. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong, saudara ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, 70 kalian 7 berapa kali? Ya, banyak kali, saudara. Yang ketiga, ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti membaca firman Tuhan setiap hari. Betul nggak? Ya. Anda bisa lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 8. Nggak apa-apa kita baca firman Tuhannya ya, tapi dengan cepat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah Anda merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan siang dan malam? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau Anda lakukan ini, apa saja yang Anda lakukan, kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dan Anda akan berhasil. Bukannya rugi, tapi selalu beruntung. Ya. Yang keempat, saya selalu sampaikan buat saudara, berikan pujian dan penyembahanmu yang berbau harum, seperti Maria yang memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara tahu Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Allah itu paling suka dipuji dan disembah. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya, kita lihat dulu supaya Anda semua tahu. Kalau nggak keburu nyatet, nanti dilihat aja di YouTube-nya, ya. Bisa diulang, didengarin lagi. Jangan lupa like and subscribe. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau aku belum penuh Roh Kudus bagaimana? Enggak apa-apa, memuji menyembah aja. Kenapa saya ajak Anda selalu memuji menyembah Tuhan? Saya ambilkan lagu yang ada bahasa rohnya. Karena ketika di sana ada berbahasa roh, ada hadirat Tuhan, ada lawatan dan zaman Roh Kudus. Dan ketika Anda benar-benar sujud di hadapan Tuhan, Anda benar-benar memuji dan menyembah dengan segenap hati, Tuhan bisa memberikan Roh Kudus-Nya. Lidah-lidah apinya itu atas kepalamu. Dan engkau tiba-tiba bisa penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya sering katakan jangan berdiam diri. Ayo semua memuji menyembah Tuhan. Karena ketika Anda memuji menyembah Tuhan, waktu itu Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, lawatan jamahannya ada dalam hidup kita. Keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Dan Maria ini tahu, ya. Maria tahu bahwa Yesus paling suka dipuji dan disembah. Dia datang di kaki Yesus. Dia memberikan pujian penyembahnya yang berbau harum, yang menyenangkan hatinya. Hati Tuhan, Matius 26 ayat 6 sampai 13. Anda sudah pernah dengar cerita ini, di mana Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, kalau minyak narwastu, benar-benar minyak narwastu yang mahal harganya, orang tidak punya duit tidak bisa memberikan itu kepada Tuhan. Betul nggak? Hanya orang yang punya duit yang bisa memberikan. Tetapi Maria tahu, dia memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum. Kenapa baunya ya harum? Karena tidak memikirkan kiri kanan, tetapi fokus memberikan pujian penyembahan, fokus menyenangkan hati Tuhan. Fokus bersyukur sama Tuhan. Tuhan, engkau baik, Tuhan, engkau luar biasa Tuhan.
Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku. Terus perkatakan begitu. Dan ketika engkau terus bersyukur sama Tuhan. Hal itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahanmu. Pujian penyembahanmu yang berbau harum seperti minyak narwastu yang mahal harganya. Dan ada kaitannya. Yang kelima, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Kembalikan persepuluhan milik Tuhan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Kita boleh lihat itu firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Kok Cing Ling Ling itu mengulang-ulang terus membahas persepuluhan? Saudara, banyak gereja tidak berani membahas persepuluhan karena takut jemaatnya lari. Tetapi Tuhan, kalau hari ini kembali disampaikan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya yang ada di Zoom ini. Karena Tuhan mau mengadakan terobosan terjadi. Dan kita tidak lagi biasa-biasa seperti biasa-biasa masuk sampai berapa tahun, sampai selesai mungkin tetap biasa-biasa. Enggak. Tuhan mau kita luar biasa. Yang lalu saya sudah sampaikan. Di mana tahun pemulihan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan akan menyingkirkan semua belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik, ya, belalang pindahan, semua disingkirkan. Semua akan disingkirkan kalau kita taat, kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang ngomong ini firman Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tahukah Anda, ketika Anda taat melakukan sesuai perintah Tuhan, Anda mengembalikan persepuluhan milik Tuhan ke dalam rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan Tuhan, maka Dia akan membukakan tingkap langit bagimu. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tahukah Anda, ketika Anda sudah cari uang, kumpulin uang cuan, tiba-tiba langgananmu tidak bayar, customermu tidak bayar, cuanmu habis karena tidak dibayar, karena dimakan. Ya. Tahukah Anda, ketika Anda sudah bekerja pagi, siang, malam, mengumpulkan semua, Engkau pikir nanti mau sukacita, luar biasa, nanti aku mau beli ini, beli itu. Tetapi tiba-tiba ada kejadian yang tidak pernah diduga. Mobilnya rusak, mobilnya tabrakan, harus keluar uang banyak. Hasilnya hanya untuk memperbaiki kerusakan. Tidak bisa menikmati. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau kita bisa bekerja, kita bisa menikmati. Kita sehat, panjang umur. Dan kita boleh menikmati berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, aku menghardik semua binatang belalang, pelahap semua. Supaya kau bisa menikmati hasil kerjamu. Menikmati semua bersama Yesus. Dan kau tetap sehat, walafiat kuat, dan gagah perkasa. Dan firman Tuhan berkata, menaburlah juga. Ketika kita menabur, kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan. Komplit, saudara. Doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan.
Saya pernah sampaikan sampai Tuhan menggambarkan kepada saya, ya, di mana mau membangun rumah. Tuhan perlihatkan semennya sudah ada, batanya ada, pasirnya ada, tiangnya ada, marmernya ada, semua ada. Catnya ada, kapurnya ada, tapi alat cetoknya enggak ada. Ketika alat cetoknya enggak ada, maka tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Dan Tuhan kasih gambaran lagi. Semuanya udah komplit, alat cetoknya juga ada. Semua tersedia, ada komplit. Tinggal kerja, tinggal bangun. Tapi airnya enggak ada. Bisa jadi? Enggak bisa. Karena tanpa air, itu semen enggak bisa diaduk dengan pasir. Enggak pernah jadi. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika kita menjadi pelaku firman, itu semua tadi sudah kita lakukan benar. Ya, sudah kita lakukan benar, maka doamu tidak akan terhalang. Doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati engkau dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita berkemenangan. Benar-benar berkemenangan. Semakin hari semakin berkemenangan, semakin lulus ujian, semakin lulus proses, semakin lulus dari api panas. Ya, ditempa, dibakar, diproses. Dan kita berkemenangan, kita menjadi emas yang murni. Yang mau saya sampaikan adalah kenakanlah perlengkapan senjata yang dari Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 28. Kenakanlah perlengkapan senjata yang dari Allah. Yuk, mari kita baca. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Saudara, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saya juga pernah sampaikan bagaimana caranya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita sama seperti yang dikatakan tadi, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jaga hati, mengampuni, mengasihi, baca firman Tuhan, dan memuji menyembah, berikan pujian penyembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan.
kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Supaya kita tidak bercacat, kita tidak ada celah. Kalau ini komplit, saudara, komplit, tidak terpisahkan. Tidak ada celah. Tapi kalau ada satu yang kurang, sama dengan ada celah, ada lubang sedikit. Nah, walaupun kita seperti yang mengenakan perlengkapan senjata Allah, tapi ada lubangnya. Serangan itu bisa masuk, bisa mengenai kita. Tapi kalau nggak ada lubangnya, kita benar di hadapan Tuhan. Semua serangan itu tidak akan mengenai kita, tetapi kembali kepada pengirimnya. Semua akan kembali dan kembali kepada pengirimnya. Dan engkau tetap tegak berdiri. Tegak berdiri, engkau tetap berkemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Ketika engkau mengenakan perlengkapan senjataku, engkau benar di hadapanku, maka aku sendiri akan membuat musuhmu berdamai dengan engkau. Dan musuhmu bertobat. Saudara, hari ini Anda sering mendengar pesan-pesan Tuhan, ya, baik dari Bu Grace Lumampau, dari Bapak David S. Petam, ya, dari mana-mana anak Tuhan Anastasia yang ada di Zoom kita ini. Mereka semua mulai dipakai Tuhan, diberikan kasih karunia penglihatan nubuatan. Dan mereka menyampaikan pesan Tuhan buat saya. Hati-hati Cik Lingling. Banyak serangan yang diarahkan kepada Cik Lingling. Banyak panah-panah hitam, tombak, bahkan ada berkuda banyak. Tetapi Tuhan perlihatkan kuda hitam dengan penyerangnya semua, bawa panah semua, mau diarahkan ke Cik Lingling. Tetapi ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Di mana ada kuda putih, ada para malaikat di situ, ya, yang menghadang, yang melindungi, menjagai Cik Lingling, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Banyak pesan-pesan Tuhan, banyak serangan. Dan saya rasakan serangan itu luar biasa memang dari ke hari. Bukannya semakin menurun, melemah, semakin gencar, saudara, ya. Semakin gencar. Semakin serangan itu luar biasa. Kenapa? Karena iri dengki. Karena hanya ingin menjadi the best. Karena hanya ingin kalau bisa Cik Lingling itu nggak ada, Cik Lingling itu nggak ada. Aku yang tampil. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia, bukan bisnis. Kalau Anda ingin tampil luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, masuk ke dalaman Tuhan. Semakin masuk ke dalam Tuhan, semakin tersungkur di kaki Tuhan, semakin berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata yang dari Allah supaya engkau kuat dan gagah perkasa. Hati-hati dengan hati yang iri dan dengki. Karena begitu engkau buka celah hatimu iri dan dengki, iblis itu masuk. Dan ketika iblis itu masuk, dia akan mulai menggerogoti damai sejahteramu. Dia akan mulai menghasut engkau dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan dia mulai membuat engkau semakin ingin menang, ingin maju. Semakin sombong, tidak terkalahkan. Tapi hari ini, semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Semakin kau terus memuji menyembah, semakin Roh Kudus akan mengajarkan kepada engkau. Semakin rendah hati dan semakin rendah hati. Ketika kau semakin rendah hati, semakin Tuhan angkat tinggikan dengan caranya yang ajaib. Saudara, saya kalau ketemu dengan orang-orang yang baru dipakai Tuhan, ya, luar biasa ceritanya, luar biasa begini. Saya diam aja kayak orang gobloki aja, ya, kayak orang iya biasa nggak tahu apa-apa gitu. Karena saya ingin lihat sampai di mana, kan gitu. Semakin kita rendah hati, semakin kita bisa menangkap, kita bisa melihat, ya. Dan hari ini mari Tuhan mau kembali kenakanlah perlengkapan senjata Allah di dalam dirimu supaya di dalam kehidupan ini bukan semakin baik, semakin hari semakin sulit, semakin susah, semakin tidak baik. Dan untuk bisa kita berkemenangan, kembali lakukan sesuai yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan ada bolong, jangan ada celah. Dan ketika kau mengenakan
perlengkapan senjata Allah. Engkau lengkap, engkau tidak ada celah, engkau tidak kurang. Doamu akan mendapat jawaban Tuhan yang luar biasa. Engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, engkau doa, setannya pergi semua, bablas. Engkau mengangkat tanganmu ke atas, bukan lagi engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang sebagai gantimu. Semua serangan-serangan, semua apapun yang iblis kirimkan kepada engkau, apapun yang orang kirimkan kepada engkau, tidak akan mengenai engkau. Semua akan kembali kepada pengirimnya. Kenapa? Karena ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ya, hari-hari ini, kalau ada yang mau mendoakan saya, kalau ada yang mau sama-sama berdoa sama saya, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kalau saya hari ini sampai hari ini bisa bertahan, tidak tambah kurus kering, ya, tapi masih bisa tetap menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara. Semua bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam diri saya, dan pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Untuk apa ya, berperang dengan hal-hal kuasa-kuasa yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Yang di alam roh, yang di udara. Saudara, kalau kita nggak punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita melayani Tuhan biasa-biasa. Tapi semakin kita melayani Tuhan, semakin mau Tuhan pakai luar biasa. Kita harus punya otoritas dan kuasa Tuhan. Kalau enggak di medan perang, kita akan babak belur. Karena tidak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan. Sama seperti orang Israel waktu melihat Goliat. Semua kecut, semua takut. Karena melihat lawannya lebih besar. Untung ada seorang Daud yang punya Roh Allah di dalam dirinya. Walaupun dia kecil, enggak usah pakai baju perang, berat bajunya, ya. Dia pakai apa adanya aja, tapi dia punya hati. Dia punya Roh Kudus. Dia punya kuasa dan otoritas dari Tuhan, dan dia punya iman. Dia hanya dengan batu ketepelnya aja, itu si Goliatnya langsung roboh dan berkemenangan. Hari ini Tuhan mau kita seperti Daud yang kuat dan gagah perkasa. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kita bisa mengalahkan Goliat. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang tidak dilihat di dalam kasat mata kita. Dan kita bisa mengalahkan semua orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada kita dan keluarga kita. Saudara, ini benar-benar terjadi. Saya akan saksikan buat saudara. Dan itu juga di luar dugaan saya. Ya. Waktu saya kemarin melayani di sebuah gereja, ya, di GPPS Alika itu, kan masuk pujian penyembahan. Dan ketika pujian penyembahan itu hampir 1 jam, ya. Waktu pujian penyembahan terus pujian penyembahan, saya berdoa, saya memuji menyembah. Awalnya itu seperti gimana ya? Tapi saya paksa terus saya memuji menyembah. Dan ketika saya terus memuji menyembah, terus berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan perlihatkan orang yang mau menghancurkan saya, orang yang selalu mengirimkan serangan kepada saya, orang yang mau mengambil nyawa saya, ada duduk di beberapa bangku di belakang saya, di tengah-tengah gereja itu. Saya kaget, saya lihat, orangnya hadir. Saya mau khotbah, orangnya hadir. Kaget saya. Tapi saya tidak takut. Memang saya lihat orangnya hadir. Ingat, jangan ada ketakutan. Jangan ada kekhawatiran. Itu celah. Dan ketika saya sudah ngerti, saya nggak takut. Cuman saya terus berdoa. Saudara tahu, ketika saya berdoa, saya kan berbahasa roh, terus berdoa. Lalu saya berkata, Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Ampuni orang-orang yang mau mencelakakan saya. Ampuni orang-orang yang mau menjatuhkan, yang mau menghalangi, merintangi, menghadang pemakaian-Mu atas diriku. Ampuni mereka semua, Tuhan.
Bahkan ampuni orang-orang yang mau mencelakakan saya, yang mau mengambil nyawa saya, ya. Artinya mau mematikan saya, ampuni mereka semua Tuhan. Dan hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan ampuni, ampuni Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saya terus berkata gitu berulang-ulang. Saudara tahu, ketika saya terus berkata begitu berulang-ulang, tiba-tiba keluar ular. Tuhan biarkan ular yang besar. Dan ular yang besar ini keluar. Lalu mulai ada ular lagi yang lain. Beberapa ekor keluar dan keluar. Dan saya cuma berkata, Tuhan ampuni. Ampuni saya, ampuni orang-orang yang mau mencelakakan saya, yang mau mematikan saya, yang mau mengambil nyawa saya. Ampuni, ampuni mereka semua Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan. Saudara, ketika saya melihat semua ular itu keluar dan keluar, wajah orang itu pun akhirnya hilang lenyap. Ternyata bukan orangnya yang hadir, tetapi rohnya hadir. Berarti orang ini punya ilmu tingkat tinggi. Kata orang Jawa, rogo sukmo. Ya, apa rogo sukmo itu? Di mana rohnya bisa hadir. Kalau saya yang tahu dari luar negeri sana ada, ya, orang yang biasa sembayang, orang yang biasa kebatinan, itu dia punya kuasa, bisa rohnya bisa hadir, bisa melihat keberadaan. Itu tingkatnya tinggi. Saudara tahu nggak? Setinggi apapun ilmunya saudara, ketika Anda mengenakan ilmunya Tuhan Yesus Kristus, Anda berjalan bersama Roh Kudus, Tuhan memberikan kuncinya dan ilmunya. Jangan ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi mengampuni dan mengasihi. Tahukah Anda, ketika Anda bisa mengampuni, mengasihi, seperti Yesus waktu di kayu salib, dia bisa mengampuni dan mengasihi. Kelihatannya kalah, mati, Yesusnya mati di kayu salib. Dikubur 3 hari. Tetapi ketika 3 hari kemudian ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan, ada kehidupan yang luar biasa terjadi, dan ada kehidupan surga kekal bagi kita semua. Dan hari ini, ketika kita bisa punya hati yang mengampuni, mengasihi. Ada orang bisa mengampuni, mengasihi keluar dari bibir, tapi hatinya masih sakit. Apalagi ketemu orang yang aduh udah senang. Ya, kelihatan. Tapi saya diajar Tuhan selama ini berpuluh-puluh tahun. Sampai bisa mengampuni, mengasihi tulus. Tidak ada rasa jengkel. Tapi yang ada adalah kasihan. Kasihan orang ini, saya berkata, Tuhan ampuni dia. Kalau memang dia ingin ngetop, dia ingin melayani Engkau, menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, angkat dia. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan berkata apa? Anakku, tahukah engkau? Engkau bisa berkemenangan ketika engkau mempunyai hati yang mengampuni dan mengasihi. Tahukah Anda kenapa iblis tidak pernah bisa berkemenangan? Karena iblis itu tidak bisa mengampuni. Iblis itu selalu iri hati. Iblis itu selalu mematikan, merampok, ya, membinasakan. Makanya dia tidak pernah bisa mengampuni, mengasihi. Karena selalu iri hati, selalu membinasakan, selalu menjatuhkan, selalu, ya, Anda baca itu. Yohanes 10 ayat 10b, 10a. Tetapi kalau Tuhan selalu mengampuni dan mengasihi, itulah kemenangan orang benar. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar mengampuni, mengasihi. Itu kelihatannya gampang, sulit. Sulit sekali. Siapa bilang gampang? Saya 15 tahun aja nggak bisa mengampuni, mengasihi. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai 43 tahun, ya, baru benar-benar bisa mengampuni, mengasihi. Jadi orang kalau mau menyakiti hati Cik Lingling itu menter wesan.
Nggak bakal sakit hati. Ya nggak minta-minta. Tapi ada kasih Tuhan yang tetap harus mengampuni dan mengasihi. Dan membuat kita berkemenangan. Dan hari ini, ketika Anda selalu melekat sama Tuhan dengan segenap hati, Anda mengenakan perlengkapan senjata Allah. Walaupun kita mengenakan perlengkapan senjata Allah yang luar biasa, tapi kalau hati kita belum bisa mengampuni, mengasihi, berarti ada celah, kita kalah. Tapi kalau hatimu benar, makanya Tuhan mau seperti emas murni. Emas murni mahal harganya, dibolak-balik, ditaruh bawah, ditaruh tengah, ditaruh di atas, dimanapun seluruh dunia. Tidak pernah berubah kadarnya 24 karat. Dan harganya sekarang mahal sekali. Anda kalau benar-benar Anda sebagai anak Tuhan, orang benar yang seperti emas murni, Anda itu benar-benar mahal harganya. Dan ketika Anda ada biji mata Tuhan, orang benar, orang kesayangan Tuhan yang seperti emas murni yang mahal harganya, Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan Anda diambil sama iblis. Tidak akan. Tuhan akan tetap membawa Anda, menjaga Anda, melindungi Anda. Dan Tuhan tetap menaruh Anda di tangan kanannya. Tuhan tidak akan merelakan iblis mengambil nyawamu. Ayub saja, ketika dia mengalami segala sesuatu, Tuhan berkata apa kepada iblis? Jangan sentuh, jangan ambil nyawanya. Nyawanya adalah kepunyaanku. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau engkau benar di hadapan Tuhan, apalagi engkau menjadi anak kesayangan Tuhan yang luar biasa. Aduh, yang seperti emas mahal harganya. Anda aja kalau punya emas ada jaga hati-hati kok. Iya kan? Jangan sampai dirampok orang. Disimpan. Kalau bisa nggak usah dipakai, disimpan. Biar orang nggak tahu. Biar nggak hilang, nggak dirampok orang. Apalagi kalau Anda benar-benar mempunyai hati seperti emas murni. Anda adalah milik kesayangan Tuhan. Dan milik kesayangan Tuhan pasti dijagai, pasti dilindungi, pasti diberkati, pasti diangkat tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib, pasti dipromosikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, dan pasti dipercaya dan diberkati luar biasa. Dan Anda akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Anda bisa mengikuti lagi di YouTube ya. Pelajari baik-baik supaya doa kita nggak sia-sia. Supaya kita tetap eksis, kita tetap berkemenangan. Nggak jatuh bangun. Kalau kita jatuh bangun, lama-lama geblak saudara. Lama-lama nggak bangun. Jangan main jatuh bangun, lama-lama nggak bisa bangun. Tetapi Tuhan dada jatuh bangun, naik, terus naik, sampai puncak yang tertinggi. Dan engkau berkemenangan. Mari, saya berdoa semua yang ada di Zoom ini, semua berkemenangan. Dan janji Tuhan benar-benar tahun ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Dan benar-benar Anda akan naik dan naik, jalanmu rata. Ada terobosan terjadi, ada percepatan terjadi, ada pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai, yang melindungi, yang mengawasi, yang menjagai, yang memelihara hidupmu. Mari Bapak Ibu, ya, kita mau belajar dan saya mau Anda semua berkemenangan. Hidupnya semakin diubahkan, semakin dipulihkan, rumah tangga keluargamu, ya, semakin damai, semakin sukacita, semakin berbahagia. Jangan menghakimi. Firman Tuhan berkata, mengampuni. Bukan 7 kali 7 loh ya. Tadi berapa? 70 kali 7. Oh, berarti 490 kali. Nggak terhitung jumlahnya. Luar biasa. Ya, baca firmannya tuh. Mengampuni 70 kali 7. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kok doa kita kok tidak ada jawaban ya? Kenapa sakitku kok lambat ya? Kok tidak sembuh-sembuh ya? Coba lakukan semuanya.
sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya percaya ketika Anda melekat sama Tuhan, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa dalam hidupmu. Pegang sendiri yang sakit. Doakan dengan imanmu. Usir itu segala roh-roh penyakit dari dalam tubuhmu. Usir segala roh-roh masalah persoalan yang menghambat, yang menjegal, yang menghalangi usahamu untuk maju. Semua diusir. Semua diusir. Jangan berkata, kok gini ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Jangan kecewa. Jangan bersungut-sungut, kata Tuhan. Ketika kita berkata, kok gini ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Iblisnya tambah sukacita, tambah lompat-lompat. Tapi kalau kita sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, kalau kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dan kita angkat tangan, kita memuji, menyembah, kita berbahasa roh, kita usir itu semua roh-roh yang mengacaukan, roh-roh yang menghalangi, roh-roh yang membuat sepi, roh-roh yang membuat bisnisku tidak jalan, semua diusir. Dan jangan lupa berkata, Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengirimkan berkat yang berkelimpahan dalam semua hidupku, dalam segala aspek kehidupanku, dan juga usaha pekerjaanku, semuanya. Perkatakan yang baik dan benar. Maka itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa. Ada Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, silakan Bapak Gembala yang berdoa dan doa berkat. Co-host, mic-nya belum dibuka, Bapak Stephen Moses. Ya, mari kita akan berdoa. Bapak Ibu. Sudah kedengaran ya? Suaranya udah masuk? Shalom. Sudah, Pak, sudah. Ya. Ya, Pak. Sudah, Pak Moses. Oke. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Ini firman yang datangnya dari Engkau melalui kuasa Roh Kudus, melalui hamba-Mu yang takut akan Tuhan, yang selalu Tuhan pelihara, yang selalu Tuhan jaga, yang selalu Tuhan lindungi. Kami bersyukur Tuhan, ajari setiap kehidupan kami untuk selalu menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu, dan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga pengurapan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, seisi rumah kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan, ajari dalam setiap kehidupan kami juga, yang selalu tidak pelit kikir, tapi mau menyisihkan sebagian harta milik kami, yang sebenarnya adalah semua 100% itu milik Engkau Tuhan. Bahkan nafas kehidupan kami dan nyawa kami, itu semuanya milik-Mu Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk taat setia, hanya 10% untuk kami berikan kepada Engkau. Jangan sampai di dalam firman-Mu tadi yang sudah dijelaskan, kami mencuri, merampok, yang bukan menjadi hak milik kami. Kadang seringkali kami datang kepada Engkau dengan menjerit, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tapi satu hal kadang-kadang kami tidak mengerti, bahwa kadang-kadang kalau kami diberkati kami lupa untuk memberikan 1/10 buat Engkau Tuhan. Dan ini bukan sesuatu kewajiban, tapi ini adalah kehidupan kami untuk kami berikan kepadamu Tuhan. Supaya kami sadar, supaya kami tidak merasa terbebani, bahkan persembahan yang kami berikan dengan ketulusan hati kami, bukan karena paksa. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk mengajar semua umat-Mu, supaya mereka datang bukan hanya ingin mencari berkat, tapi ingin supaya hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Itulah firman-Mu Tuhan. Juga ajari kehidupan kami untuk selalu mengampuni,
Kalau ada orang yang menyakitkan kehidupan kami, yang menjelek-jelekan, yang memfitnah, menggosip, dan mengata-ngatai yang tidak benar, Tuhan ajari kami untuk menyerahkan semua kepada Engkau. Dan Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesuai pengajaran-Mu Tuhan Yesus, supaya hati kami bersih, supaya hati kami benar-benar bersih, supaya Engkau memberkati kami. Karena kalau ada kepahitan, sakit hati, dendam, itu akan membuat iblis sukacita dan senang. Karena salah satu anak Tuhan terjerat dalam perangkap roh kepahitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada dalam setiap kehidupan kami cabut ke akar-akarnya. Supaya saluran berkat itu ada dalam kehidupan kami. Karena kalau kami tidak bisa mengampuni Tuhan Bapamu yang di surga, ya Tuhan Yesus tidak akan juga mengampuni kami. Kalau Bapa sampai tidak mengampuni kami sampai kami bawa kepada kematian, itu tidak akan membawa kami kepada hidup kekal atau surga. Biar kami benar-benar sadar dan takut bahwa penyakit tidak mengampuni ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Kalau tidak datang kepada Kristus, kalau tidak datang kepada darah Tuhan untuk mendapat pengampunan, hidup kami akan dijerat, akan dikungkung, akan dipenjara oleh roh namanya kepahitan. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang luar biasa memberkati kami. Berkati Bu Ong Ling Ling, berkati kehidupannya, pekerjaan, usahanya, dan juga pelayanannya. Kau buka pelayanan makin hari makin meluas. Di kota, di pulau-pulau, bahkan di bangsa-bangsa. Berkati anak cucu mantunya Tuhan, supaya keluarga ini terus juga takut akan Tuhan. Supaya mereka Tuhan kembali juga di dalam kasih kesetiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa. Berkati kami yang sudah mendengarkan, dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pertokoanmu, diberkatilah juga perusahaan di mana engkau kerja. Yang studi dan sekolah diberkatilah sekolahnya, dan juga diberkatilah pelayanannya, dan juga diberkatilah kesehatan dan umur panjang di dalam setiap kehidupanmu. Kiranya berkat itu hanya datangnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Makasih Bu Ong Ling, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Bu. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan dan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada? Ya, Ibu Elita Sari Darmawan, kenapa? Izin saksi ya, Ci. Boleh, silakan. Iya, shalom. Shalom semua, selamat malam. Semoga nggak bosen ya dengan kesaksian saya. Karena itu udah nasar saya mau jadi saksinya Tuhan. Puji Tuhan ya, saya mau bersaksi atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya nggak sombong ya, saya nggak sombong. Saya ini pajak mobil yang diberkati Tuhan itu 6 tahun itu nggak terbayar. Jadi saya nggak sombong, memang bukan apa ya, uang ada itu untuk biaya sehari-hari waktu itu ya, untuk kebutuhan terus nggak tahu sampai numpuk terus. Padahal mobil itu berkat dari anak saya yang ada di Sum ini, menantu saya udah dipakai Tuhan ya untuk mengasihi saya, menyayangi saya, bermurah hati itu semua karena
kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan untuk saya ya, pertolongan Tuhan untuk saya lewat anak saya, lewat menantu saya. Terus kan anak saya, menantu saya itu kasihan, jadi kan anak progresif sampai 3 mobil ya, kasihan ya. Terus saya ini ya sebetulnya bingung, jujur saya bingung. Cuman saya bawa doa. Itu saya bawa doa, saya pengen bisa cepat balik nama juga. Saya ngomong sama Tuhan, saya minta Tuhan, Tuhan kasih aku berkat Tuhan supaya aku bisa ini, bisa balik nama juga bayar pajaknya yang 6 tahun ini, 6 tahun ini. Udah gitu puji Tuhan ya. Ya Tuhan gerakkan anak saya, menantu saya ngasih saya mobil. Jadi dia yang ngasih saya berkat untuk nutup, yaitu berkat dari Tuhan, saya bisa balik nama, juga perpanjang pajak, itu semua karena kemurahan Tuhan. Juga saya percaya ya, lu buat Tuhan lewat hambanya Cik Lingling. Saya beberapa minggu yang lalu, itu saya nanti mau terima kabar gembira. Tapi ya itu bukan dari, kalau yang saya terima kabar yang mengejutkan itu jujur membuat saya susah. Benar, sebetulnya susah. Karena Tuhan yang tahu ya kebutuhan kita. Saya sebagai manusia ya juga merasa takut, ya takut. Tapi saya percaya kabar gembira yang Tuhan berikan tuh benar-benar kabar gembira, jadi bukan yang mendukakan. Kalau yang mendukakan, kabar yang duka cita itu bukan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan penolong, pembela buat saya, juga buat semua. Pasti semua genap, Tuhan genapi lewat hambanya Cik Lingling. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Elitasari Darmawan, ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi Ibu Elitasari Darmawan, sehingga Tuhan sendiri yang mendengar doanya, dan Tuhan sendiri yang menjamah hati anaknya, menantunya, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terus bersyukur, percayalah, kalau ini Tuhan bisa tolong, yang lain juga Tuhan bisa tolong, ya. Tuhan bisa berkati dengan caranya yang ajaib. Terima kasih atas kesaksiannya. Tuhan menyertai Ibu Elitasari Darmawan dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Boleh Bapak Antoni Kediri mau bersaksi, silakan Pak. Ya, silakan. Yang bersaksi Pak Antoni atau Ibu Mercy. Nah, itu. Ya, selamat Ya, malam silakan. Cik Lingling. Terima kasih Cik Lingling waktu yang diberikan kepada saya. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, di mana kaki saya tuh keple yang sebelah kiri. Berjalan aja sangat lemah, nggak bisa. Saya selalu terbaring di tempat tidur. Sekarang saya sudah bisa mulai berjalan, walau pakai tongkat, walau setapak demi setapak, tetapi sudah mulai kuat. Tuhan selalu memberi saya kekuatan proses demi proses. Banyak pertolongan Tuhan yang saya alami. Berkat dukungan hamba-hamba Tuhan, doa-doanya terima kasih Cik Lingling. Dalam nama Yesus, itulah kesaksian saya Cik Lingling. Kaki saya keple sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tubuh saya sudah dikuatkan, bisa bangun sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, bisa mandi sendiri. Jadi nggak usah bantuan istri saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Cik Lingling. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesaksian luar biasa. Kita tahu Bapak Antoni waktu lalu terbaring, tidak bisa berdiri, tidak berdaya, ya. Cuci darah, tambah darah apa cuci darah itu ya. Tetapi beliau terus berdoa, yakin dan percaya, istrinya juga terus berdoa, yakin dan percaya. Hari ini mulai ada pemulihan-pemulihan terjadi, bisa duduk sendiri sekarang, ya. Nah, bisa berjalan pelan-pelan, itu pakai tongkatnya itu, ya, puji Tuhan.
Terus penuh dengan Roh Kudus, pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Nanti menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Antoni Kediri dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada lagi yang lain? Amin. Tuhan Yang Yesus berkati. Amin. Tuhan berkati, Mercy, semangat. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Oke, silakan Bella mau bersaksi. Di manakah Bella? Ya, silakan. Ya, AI, selamat malam semuanya. AI udah kedengeran ya suara Bella ya, AI? Dengar Halo. jelas. Ya. Ya, Bella mau bersaksi selama ikut Tuhan Yesus, apalagi kenal AI gitu, terus segala yang AI kan bilang sama Bella kalau Bella harus jalan terus, memuji menyembah, nanti semua Tuhan buka jalan. Bella juga selalu suka hubungi AI minta doa, tolong AI, Bella lagi ada ini selalu minta tolong AI doain, terus setiap ini Tuhan jawab segala segala yang Bella jalanin Tuhan jawab. Puji Tuhan kemarin Bella naik panggung lagi, kemarin ini peringkat ke 300, sekarang Bella di peringkat 200, cuman kurang sedikit sebenarnya harusnya di 100 AI, cuman kurang satu, tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur dan berterima kasih banget, Tuhan itu baik banget sama Bella. Terus juga kemarin juga sempet AI tolong doain Bella nih, ada transaksi tapi memang kobrok tiga agent gitu, jadi minta tolong AI untuk doain, dan puji Tuhan juga akhirnya Tuhan juga bantu juga, akhirnya doa AI dan Bella juga didengar Tuhan, terus akhirnya sekarang ini proses AI, jadi nanti bulan Maret baru kita transaksinya gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa, selama ikut AI banyak banyak kemajuan. Jadi aduh, berterima kasih banget sama AI, sama Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baiknya sama Bella. Terima kasih AI, terus mohon bimbingannya selalu AI. Itu aja kesaksian Bella, kalau Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, semangat Bella. Semakin maju terus, semakin melekat sama Tuhan. Ya, Tuhan sangat mengasihi Bella. Tuhan lihat hatimu, kerinduanmu, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Makanya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan membuat engkau berhasil. Ya, udah naik peringkat. Tahun lalu juga naik peringkat, kalau nggak salah ya. Bagus. Berjalan terus bersama Yesus, Tuhan akan bawa naik dan naik lebih tinggi lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, terus selalu bersyukur. Tuhan menyertai dan memberkati Bella dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Tuhan memberkati. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi atau menyampaikan pesan Tuhan, mungkin kalau ada. Ya, kalau nggak ada, ayo Bapak Ibu. Kalau kita dengar kesaksian teman-teman kita, kenapa mereka bisa mendapatkan jalan terbuka, jalan keluar, berkat, pertolongan Tuhan, indah, tepat pada waktunya. Karena mereka selalu melekat kepada Tuhan. Saya mengenal semua yang bersaksi tadi. Mereka dikit-dikit tanya Tuhan. Mereka dikit-dikit berdoa. Terus memuji menyembah. Mau tokonya sepi, mau ramai, terus memuji menyembah. Di mobil, di jalan, terus berdoa memuji menyembah. Ketika terus memuji menyembah, itu kan Roh Kudus ada selalu hadir bersama. Dan ketika Roh Kudus ada bersama, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan.
akan ada hasil yang tidak terduga. Banyak saingan, banyak yang menjegal, tetapi karena berjalan bersama Roh Kudus, tetap Roh Kudus akan bawa maju dan maju, berkemenangan dan berhasil. Yang lain juga begitu. Ayo, lakukan sesuai dengan pesan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar luar biasa, yang hidup benar, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada dalam seluruh aspek kehidupanmu. Berjalan bersama Roh Kudus tidak pernah turun. Jalannya pasti naik dan naik, pasti naik sampai ke puncak yang tertinggi. Karena Tuhan mau pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ayo semangat. Tuhan memberkati. Kalau nggak ada lagi yang lain, yuk kita mulai lagi. Saya Oke, kaget sampai aku. Ya, Trivena Indawati, ya, silakan. saya Mas Saksi, terima kasih Tuhan Yesus karena lutut saya, kedua kaki saya itu sudah sembuh. Terima kasih hari ini sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah 3 minggu ya lutut saya sakit karena berantusias ya. Jadi latihan itu lebih lagi mungkin karena lutut saya 5 tahun tidak digunakan, sekarang digunakan sepeda itu, jadi mungkin lutut saya cedera, tapi puji Tuhan hari ini Tuhan sembuhkan itu semua karena Tuhan juga. Terima kasih AI firman tadi itu, firmannya itu menegur ya. Memang kita harus menjaga hati kita. Kita harus selalu mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan itu untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang rugi itu kalau kita tidak bisa mengampuni itu, yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena doa-doa kita itu tidak bisa dijawab Tuhan ya. Jadi doa yang mau naik ke surga itu terhalang, jadi kembali lagi ke dunia. Saya dulu tuh 5 tahun yang lalu ya, saya ikut Zoom ini, memang saya tidak bisa mengampuni. Roh Kudus itu menegur saya melalui AI Linding. Terima kasih AI. Saya tidak bisa mengampuni 5 tahun yang lalu. Sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni. Tapi karena kasih Allah aja dan juga Roh Kudus yang mampukan, dan juga Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni. Tuhan itu membebaskan saya ya, yang dulu tidak bisa mengampuni itu. Doa-doa saya terhalang. Jadi langit itu tembaga pada waktu saya bisa mengampuni apa yang tak pernah saya pikir, tak pernah saya lihat dengan mata saya, tidak pernah dengar dengan telinga saya, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan itu berikan pada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena terima kasih jujur. Kalau dulu memang kalau kita itu melewati proses ya, di proses Tuhan itu nggak mudah untuk mengucap syukur. Tetapi Tuhan Yesus itu menikmati pada waktu kita diproses, kita harus mengucap syukur yang Tuhan kehendaki ya. Tetapi kita manusia itu menikmati hasil, yaitu mujizat Tuhan kepada kita itu. Yang Tuhan ajarkan, kita harus selalu disiplin rohani, membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan juga kita harus selalu menjaga hati kita, menjaga mulut kita ya. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu pusat kehidupan ya. Kalau hati kita benar, pasti pikiran kita, mulut kita benar. Tetapi kalau hati kita ada sakit, pasti pikiran kita dan mulut kita itu tidak benar ya. Yang Tuhan katakan pada saya itu, kita harus selalu menjaga mulut kita,
menjaga hati kita. Karena kenapa mulut itu ada kuasa ya. Kita bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin itu. Kalau kita itu seumpamanya toko kita sepi, kita harus katakan ya, toko saya pasti memang sekarang sepi, tetapi Tuhan itu beberapa hari Tuhan itu akan memberkati kita itu. Dan juga saya juga belajar ya mendeklarasikan, jadi apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan juga iman itu kita harus punya iman ya, menembus kemustahilan ya. Saya juga belajar, Tuhan aku percaya aku pasti sembuh tahun ini. Memang mustahil bagi manusia, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan, tidak ada yang dapat menggantikannya semuanya itu. Terima kasih, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih, sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ibu Trivena Lindawati, Tuhan sudah sembuhkan lututnya luar biasa. Sambil latihan lagi, sambil terus memuji Tuhan atau berbahasa roh, ya kan? Supaya semakin kuat tumitnya, lututnya, nanti bisa berlari. Dan di bawah Tuhan melayani kemana-mana. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara lihat Ibu Lindawati ini 5 tahun ada di Zoom kita. Dan 5 tahun sejak awal sampai hari ini, beliau mengalami mujizat terjadi. Ada kesembuhan, sudah bisa ngomong sekarang, bisa baca firman Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan yang dia dapat, dan dia bisa jalan. Anda yang punya sakit, jangan berputus asa. Tadi kita kesaksiannya Bapak Anton, kakinya kiple, tidak bisa jalan. Sekarang sudah bisa jalan. Ibu Lindawati malah tidak bisa jalan berapa lama, tetapi hari ini beliau juga sudah Tuhan sembuhkan, bisa jalan. Anda yang mengalami seperti ini, percayalah, berdoalah, andalkan Tuhan. Anda juga akan mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Trivena Lindawati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya Ya, Shalom. silakan. Ya, Ya, silakan Bobby. saya maunya bersaksi kan ada halangan ya. Ada telepon dari anak apa. Saya sampai live. Sekarang enggak ada halangan, saya mau bersaksi. Waktu tanggal 2 itu hari Senin itu saya kan kerja. Saya ingat Celingling bilang kalau mau pergi kemana-mana doa dulu dan memuji persembahan dulu. Nah itu saya enggak sempat, maksudnya doa keburu-buru enggak. Ya itu saya langsung sempatnya memuji Tuhan. Ternyata di tengah jalan waktu pagi berangkat saya kaget sama Grab ya. Naik Grab itu bapaknya baik, sudah langganan. Nah, begitu arahnya dari pergi itu Pobing itu Grabnya ke situ yang berlawanan itu ada ibu mendorong gerobak ya, nggak tahu jualan apa. Dia kan rodanya kan besar lingkarannya. Saya kaget dan Pak Grabnya ya kaget, mau menghindari dia belok sebelah kiri, lah Grab saya sebelah kanan. Saya gini, aduh haleluya Tuhan, tolong saya Tuhan. Nah, saya bilang Tuhan, kami lindungi saya Tuhan bersama Pak Grab ini Tuhan. Begitu untung ya gak ada, bukan untung ya, memang Tuhan lindungi ya, gak ada mobil, gak ada sepeda motor, sepi. Begitu Grabnya belok kanan, begitu itu yang masuk kaki saya yang sebelah kiri tuh gak tahu tiba-tiba saya kena rujinya itu gerobak itu bannya itu besar. Terus saya kaget
Tapi nggak jatuh. Saya ya puji Tuhan ya, bersyukur ya kalau saya nggak ada apa-apa kaki saya. Hanya saya kaget begitu kena, loh, begitu saya terasa tulang saya ini bunyinya krek gitu. Tak kira masuk di dalam ruji itu. Loh Pak, loh apa Bu? Jadi, iya, Ibu ada apa yang masuk? Kaki saya Pak. Loh, kecepet tak? Enggak, kaki saya nggak apa-apa, tapi sandal saya jatuh, terlepas. Tapi saya kaget, loh, Ibu kakinya ya apa? Ada yang patah? Nggak tahu Pak, saya belum bisa berdiri. Terus dia berlawanan lagi belani ngambil sandal saya. Waktu itu pergi kerja ya, pagi-pagi. Untung ya kita ini nggak grabnya nggak keburu, nggak banter gitu. Begitu ibunya itu mungkin merasa salah, takut ya. Dia nggak berani berhenti, nggak berani noleh. Dia terasa, tapi heran sampai Pak grabnya, loh kok gerobaknya nggak gobet. Heran, Bu, kok kakinya Ibu kok masuk? Bu, lihat Ibu, nggak apa-apa, hanya lecet yang tumitnya itu agak gosong, kena itu dempernya itu. Saya bilang, loh bisa berdiri? Lah, nanti aja Pak, sampai di pabrik itu kerjaan saya langsung bisa berdiri apa enggak gitu. Saya gini, Tuhan, nanti saya sampai di situ jangan ada patah maupun kaki saya yang sebelah kiri, biar bisa jalan yang normal. Walaupun kelihatannya tulangnya ini biru, bukan biru, hitam ya, belum biru, hitam. Saya tolong Tuhan sembuhkan, jangan ada sesuatu. Saya terus doa memuji yang disetelkan nama celingling itu apa, bilur-bilurnya itu. Saya kalau pergi itu saya nyanyi itu terus, saya sampai hafal ya, sampai terus. Ya memang ya Tuhan itu menyembuhkan ya dalam nama Yesus itu. Saya ini gini, Tuhan terima kasih Tuhan, saya dilindungi, tidak ada dalam bahaya yang parah. Kaki nggak patah, nggak retak. Ternyata saya berdiri, grabnya ya baik bapaknya. Ditunggu, Bu berdiri ya Bu, nggak apa-apa, jalan ya Bu, nggak sakit? Enggak, sungguhan enggak. Hanya ini lecet di jari sama pinggirnya jari itu, kulitnya terkupas, tapi nggak sakit. Tapi aneh, ini yang biru itu kok gosong Bu, nggak sakit sungguhan enggak Bu? Nggak dipetek nggak sakit? Enggak Pak, lu enggak. Ya itu lu aneh Bu, jadi Pak grabnya. Saya bilang ya ini pertolongan lindungi sama Tuhan, saya bilang. Waktu sebelum itu saya kan berdoa dulu dan memuji Tuhan. Dia tahu, oh iya ya Ibu ikut Tuhan Yesus ya katanya. Saya sampai kadang itu senyumannya, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus Pak. Ya kita berdua tidak ada kecelakaan apapun. Padahal itu kaget loh, itu grabnya itu agak gobet. Untungnya ya enggak ada mobil apa, dilindungi sama Tuhan. Itu yang kesaksian saya luar biasa, celingling. Sampai hingga di kerjaan itu saya membawa minyak itu yang untuk urapan itu, minyak urapan itu saya olesi sampai supaya saya bilang Tuhan, saya minyak ini saya urapi tidak ada bayam sampai nanti hingga sampai malam ya, tidak ada jarumnya. Terus saya bilang itu, ternyata sampai sore saya lihat birunya, hitamnya hilang ternyata Tuhan yang jamah ya. Saya bilang terima kasih Tuhan, sudah hilang, nggak apa-apa, nggak berdarah, nggak apa ya. Sampai saya berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus ya, luar biasa. Itu yang saya ingat, celingling yang kasih saya untuk nubuatannya dan hati-hati. Itulah saya memang ya, saya harus memuji Tuhan itu biar dilindungi. Itu yang saya ingat